Oke, selamat datang ya semuanya. Kita akan lanjut dulu ya. Kita akan jalan-jalan lagi ke mana istilahnya? Ke pulau yang berbeda gitu ya. Kita akan mulai bergerak ke yang kita kenal namanya adalah Jawa gitu ya. Jadi apa namanya? Kemarin kita udah belajar Sumatera ya, Pulau Sumatera. Sekarang kita jalan ke Pulau Jawa. Jadi kalau Pulau Jawa ya itu secara apa namanya, karena dia merupakan salah satu pulau tempat eh, berkumpulnya orang-orang naturalis dari Belanda dulu ya. Makanya eh, di Pulau Jawa ini data-data geologinya ya, dan juga data-data dan data-data biologisnya ya itu banyak atau setelah sudah mulai intens dari zaman-zaman Belanda ya. Makanya banyaklah buku-buku tua ya sudah membahas tentang geologi dan juga geomorfologi bahkan sampai ke biologisnya ya yang ada di Pulau Jawa gitu dan sangat-sangat lengkap gitu ya. Um, Kalau yang paling terkenal ya itu adalah Bapak Geologi Indonesia ya. Dia adalah kebangsaannya Belanda ya. Dia yang diberi nama Van Bemmelen ya. Jadi bukunya itu ada 2 chapter ya. Kalau nggak salah saya mungkin satu bukunya itu tuh ada sekitar 400 halaman gitu ya dari 2 chapter itu. Indonesia Barat dan Indonesia Timur gitu ya. Nah, yang paling terkenal dari sini adalah dia adalah sudah mulai membagi gitu ya secara fisik dan secara geologi batuan yang ada di Pulau Jawa gitu. Lengkap gitu semuanya gitu. Sudah dimulai gitu. Laporan-laporan lapangannya juga sudah ada gitu ya. Bahkan di kalau kalian cari di Tokopedia ada kok buku-buku scanan yang ada jual gitu ya. Yang ada dari buku teman-teman tua ini. Gitu. Jadi dia sudah mulai membagi ya Pulau Jawa itu menjadi 7 bagian ya. Ada namanya zona depresi Jawa Tengah ya. Ada lagi namanya gunung-gunung kuarter ya. Ada juga namanya pegunungan di zona tengah ya. Ada lagi namanya pegunungan selatan ya. Dan Tiklonorium Bogor, Pegunungan Serayu dan Pegunungan Kendeng. Lalu ada juga pantai utara Jawa ya. Dan juga ya satu lagi adalah zona yang disebut nama zona Madura Rembang. Kenapa dibagi jadi 7 ya? Karena satu secara morfologi dia bisa dibedakan ya dan juga secara batuan juga dia memiliki sesuatu yang unik di situ gitu ya. Kita bahas satu-satu. Jadi ini petanya ya sudah ada gitu ya dari tahun 40-an bahkan 20-an sudah ada gitu ya membagi seperti ini. Gitu. Jadi inilah kira-kira nih ya. Ada namanya daerah pantai utara gitu ya di sini gitu. Nah, ini hampir semua kota-kota besar buatan Batavia ya, buatan Belanda berada di sana gitu. Apa aja gitu ya. Batavia gitu ya. Terus Cirebon ya. Terus ada juga Semarang ya dan Surabaya. Hampir semua dicirikan dengan suatu dataran yang luas sekali ya dan juga adanya banyak influensi dari pantai ya. Lalu ada juga namanya zona Antiklonorium Bogor ya, Kendeng dan Serayu gitu. Jadi dia punya suatu perbukitan lipatan ya yang secara apa namanya? Secara fisik hampir sama gitu ya. Di sebelah sini kita kenal namanya pegunungan Bogor ya. Di tengah-tengah kita sebut namanya adalah pegunungan Serayu. Di sebelah timur kita sebut nama adalah pegunungan Kendeng ya, yang berwarna hijau. Lalu ada juga namanya zona Rembang dan Madura ini ya, dia punya salah satu cirinya adalah dia didominasi oleh batuan batuan karbonat ya,
Jadi kalau kalian lihat aja tuh secara di uh, map ya, Google Map gitu ya, di satelit, di zona Pulau Madura dan juga zona Rembang ini memiliki bentuk-bentukan morfologi kars yang sangat intensif gitu ya. Kalau kalian dengar berita sebelum ini ya, beberapa minggu lalu ada gempa ya, gempa di Jawa Timur ya, itu adalah ini nih ya. Jadi adanya penerusan sesar apa namanya saya lupa. Sesar Sesar Rembang ya, Sesar Rembang benar ya. Itu yang bergerak ya secara lateral ya sampai masuk ke utara Pulau Jawa gitu ya. Bahkan kalau kalian kenal ada namanya kepulauan bukan Natuna, bukan Natuna. Eh, Karimun Jawa ya, di Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa itu adalah penerusan dari zona Rembang itu sendiri. Gitu. Makanya pantai-pantainya itu sangat bagus di sana gitu ya, pasir putih. Gitu ya. Terus ke selatan lagi, ke tengah kita ketemu adanya namanya quarter-quarter vulkanik ya. Makanya di Jawa juga banyak gunung api quarter ya yang hampir di semua tempat ada gitu ya. Tapi kita lihat sini, kita lihat punya ada sesuatu yang aneh gitu ya. Ternyata gunung api kuarternya memiliki dua tren gitu ya. Satu yang bagian tengah sini gitu ya. Lalu ada dua di bagian utara gitu ya, di sebelah zona Rembang. Lalu di selatannya kita punya lagi ya, pegunungan selatan gitu ya. Pegunungan selatan ini dicirikan dengan morfologi gunung api tua ya, dan juga ada juga karst sebagian ya di sekitar pegunungan Serayu ya. Itu morfologinya yang sangat-sangat lebih kasar ya, dan juga perbukitannya sangat terjal ya. Lalu ada juga namanya depresi zona tengah ya. Maka kita punya daerah rendahan ke dataran di tengah-tengah Pulau Jawa gitu ya. Contohnya di Yogyakarta gitu ya, dia punya dataran juga gitu ya. Nah itu semuanya memiliki ciri-ciri bentuk tentang alam dan geologi yang spesifik gitu ya, yang bisa dikelompokkan jadi satu bagian. Nah, itu kita sebut nama adalah mandala geologi ataupun fisiografi Pulau Jawa. Ini kalau batuannya ya kira-kira kayak gini lah gitu ya. Hampir semuanya didominasi atau ditutupi oleh batuan vulkanik ya. Kita zoom. Ini contohnya ya, paling terkenal itu. Kalau kalian ke Bogor gitu ya, apa yang terkenal di sana adanya daerah puncak misalnya yang didominasi oleh perkebunan teh gitu ya. Bahkan sangat terkenal gitu ya. Bahkan dari zaman Belanda sudah ada perkebunan teh juga gitu ya. Sampai ke daerah Bandung gitu ya, Tasik sampai semuanya. Nah ini daerah-daerah dataran tinggi ya, dataran tinggi ya, yang tadi berasosiasi dengan antiklonurium dan juga antiklonurium Bogor gitu ya, dan juga vulkanik gunung api tersier ya. Terus apa lagi ya contohnya ya, di sini ya ada kota Surabaya ya, dalam bagian dari juga zona pantai utara gitu ya, dan zona Rembang juga dia berbeda sendiri dengan Pulau Madura. Nah di sini nih, nah, ini Pulau Karimun Jawa gitu ya, dia adalah penerusan dari sesar Rembang yang kemarin gempa ya. Nah, kalau dilihat secara cekungan ya, di Jawa ini banyak sekali cekungannya gitu ya. Paling kentara ya, itu adalah tadi ya, di utara Jawa, pasti semua daerah rendahan gitu ya. Dan sekarang jadi selat gitu ya. Banyak endapan-endapan sungai besar ya yang mengalir ke utara, dan dia membentuk suatu dataran ya. Contohnya itu ada sungai Sungai Bengawan Solo gitu ya, yang sangat terkenal gitu. Di selatan ada gitu ya, daerah rendahan juga ada ya, daerah cekungan-cekungan gitu, kecil-kecil. Contoh kedua di mana lagi ya?
hmm, di Semarang gitu ya, daerah rendah juga sama gitu juga banyak gitu ya, ditemukan. Nah, di rendah-rendah ini ya, cekungan-cekungan ini ya, ada yang menghasilkan hidrokarbon ya, contohnya minyak dan gas gitu ya, ada juga yang tidak gitu ya. Dominasinya di Jawa ya, itu hampir sama kayak di Sumatera ya, di bagian timur ya, itu didominasi oleh endapan-endapan laut dangkal dan juga adanya horse and grabber juga ya, yang bentuk daerah cekungan tadi, dan dia menghasilkan minyak bumi gitu. Makanya banyak tuh sekarang perusahaan-perusahaan minyak top dunia ya, dia sudah mulai memproduksikan di Jawa dan dunia. Kalau dari morfologi ya hampir mirip lah gitu ya. Kita dominasi oleh warna merah ya, dan juga warna pink, juga warna ini yang berhubungan dengan tadi perbukitan yang berhubungan dengan struktural. Bahkan ada dataran rendah juga sebenarnya tempat. Kalau dilihat umurnya ya, batuan di Jawa ya, itu relatif sekarang lebih muda ya daripada di Sumatera. Kalau Sumatera kita punya formasi kuantan ya, berumurnya firm ya. Kalau di Jawa hampir semuanya itu star, itu batuan dasarnya itu adalah di Kretasius, ya, Kretasius. Dan endapan-endapan tersiernya ya itu sangat jarang yang ada gitu ya di zona Eosen, di umur Eosen. Dominasinya adalah kita punya didominasi oleh endapan-endapan batu gamping dari lautan dangkal gitu. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Madura gitu ya, mana lagi ya, Cepu ya, akan banyak tuh kas-kas juga di sana. Nah, sampai sama ya sejarahnya ya. Kalau bedanya ya ini gitu ya. Kalau bedanya Jawa ya dari zaman Oligosen itu memiliki arah yang sangat berbeda gitu ya. Nah, ini contohnya nih gitu ya. Nah, ini. Jadi subduksinya ya di zaman Eosen di Pulau Jawa itu trennya berbeda ya dengan Sumatera sekarang gitu ya. Nah, ini yang membentuk kita sebut namanya adalah zona subduksi tua di Jawa. Gitu ya. Inilah kenapa tadi kita punya Gunung Muria ya dan juga Gunung Kendeng ya, itu memiliki tren yang berbeda dengan teman-temannya gunung api, teman-temannya. Nah, ini dia. Kalau secara seismik ya kita lihat ya, gitu ya. Kalau dari daerah EF lah gitu, kita lihat ya, dari selatan ke utara gitu. Nah, ini adalah zona-zona subduksi, hampir sama kayak di mana? Di Sumatera gitu ya. Bedanya apa? Ini bedanya gitu ya. Di selatan Jawa kita nggak punya pegunungan atau kepulauan seperti Nias, ya, seperti apa lagi, seperti Mentawai gitu. Di selatan Jawa kita nggak ada. Gitu. Nah, jadi prisma akresinya tidak terlalu berkembang ya. Yang berkembang adalah hanya subduksinya saja. Jadi belum ada tuh kepulauan di selatan Jawa yang muncul. Artinya prisma akresinya belum cukup lah sampai ke atas permukaan gitu ya. Tapi kalau kalian ada dengar berita gitu ya sebelumnya, ya, jadi adanya pulau-pulau baru ya yang muncul di selatan Jawa ya, akibat adanya vulkanisme bawah laut ya. Nah, itu juga mulai menarik tuh dipilih gitu. Artinya apa? Kalau kita punya pulau baru berarti kita boleh menuntut batas ekonomi baru gitu ya, sebagai zona ekonomi eksklusif. Nah, itu adalah perhitungannya. Nah, seperti kita lihat tadi ya. Nah, ini yang kita kenal namanya adalah jalur subduksi tua gitu, yang berumur Eosen tadi. Jadi kalau misalnya Sumateranya itu tegak lurus ya, itu di sini.
Nah ini, nah ini ya. Nah ini subduksi tua nih. Jadi ada subduksi ya yang ada sebelum Pulau Jawa sekarang muncul gitu ya. Nah ini yang kita sebut namanya adalah jalur subduksi tua berumur Kretasius. Nah ini, dan ini menyambung sampai ke Kalimantan nanti. Kita kenal namanya adalah zona pegunungan Meratus. Ya. Nah, ini yang kita sebut namanya adalah kalau istilahnya itu adalah adanya rolling back ya. Jadi adanya perubahan subduksi ya karena adanya perubahan tektonik ya di secara globalnya. Nah, makanya ketika kalian punya nih yang agak aneh tuh kalau kalian lihat Pulau Jawa tuh ya, kenapa kok tengah-tengahnya kok langsing gitu ya? Kenapa langsing? Gitu? Itulah karena ini gitu ya. Karena dia bertemu di zona tadi ya, zona antara batas antara subduksi tua dan subduksi muda gitu. Makanya daerah sana jadi lebih langsing gitu ya. Nah inilah kira-kira nih kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah ini jalur yang kita sebut nama adalah jalur subduksi tua. Nah, sekarang kita disebut di sini nih. Artinya apa? Artinya adalah adanya kontinen-kontinen kecil ya yang bertemu di tengah-tengah ini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut namanya adalah obduksi. Gitu ya. Jadi karena Jawa ini dasarnya bukanlah bagian dari apa namanya? Dari benua korak benua ya. Jadi hampir di kerak samudra ya. Akibatnya banyak sekali endapan-endapan laut dalam ya yang terbentuk di pulau ini gitu. Makanya banyak lempung gitu ya, banyak apa lagi banyak karbonat gitu ya. Dan itu menjadikan tanah Jawa ini sangat lunak gitu ya, sangat lunak gitu ya. Ya kalau kalian nggak heran gitu ya kalau misalnya bikin jalan gitu ya kalau di Jawa lebih gampang karena emang batunya lebih lunak gitu ya, dibandingkan di Sumatera gitu, apalagi di Sulawesi. Nah ini yang kita sebut nama adalah mikrokontinen ya obduksi gitu ya. Ada namanya mikrokontinen Jawa Timur, ada namanya mikrokontinen Paternoster. Nah, ini yang membedakan antara zona Rembang ya, zona Rembang Madura dan juga zona Jawa Timur. Nah, kita lihat Jawa Barat dulu ya. Nah ini Jawa Barat ya. Jawa Barat nah inilah kira-kira nih. Kota-kota besarnya apa? Jakarta ada ya. Bandung, Bogor, Serang gitu ya. Hampir semuanya ini dominasi nih dataran-dataran pantai nih gitu ya. Nah, kalau untuk di tengah-tengah zona Bandung dan juga zona anti kolonial Bogor ya didominasi untuk perkebunan gitu misalnya. Ini kalau ada namanya istilah kalau di Bandung ya, ada kita sebut nama adalah cekungan ya. Adanya daerah cekungan di atas dataran tinggi ya, dataran tinggi Bandung ya. Bukan karena dia tektonik ya, seperti Danau Sekarak gitu ya. Bukan juga gara-gara vulkanik seperti Danau Minjau gitu ya. Dia adalah danau atau daerah cekungan ya, yang hadir karena dikelilingi dari banyak gunung gitu ya. Kalau ini tuh seperti apa istilahnya ya? Apa istilahnya? Ada mirip ya? Mungkin seperti dataran tinggi lah gitu ya, dataran tinggi Bandung. Nah, tapi dia bentuknya cekungan. Akibatnya apa ya? Akibatnya cekungan Bandung ya, ini bisa membentuk suatu morfologi cekungan ya yang didominasi oleh sungai-sungai besar juga. Contohnya apa? Citarum gitu ya. Ada Citarum, ada lagi apa namanya? Apa lagi ya? Saya lupa. Kalau kisah Tangkuban Perahu ya, itu juga banyak juga ya. Kalau kalian bisa tertarik lah untuk bahas itu gitu, bisa kalian cari di YouTube gitu, atau di mana gitu ya. Itu juga berhubungan juga gitu ya antara suatu morfologi cekungan ya dan juga kehadiran dari Sungai Citarum. Gitu. Tapi sekarang sudah jadi kota gitu, jadi suatu daratan ya.
Nah, artinya apa? Artinya ada satu sistem ya yang membentuk supaya Danau Bandung ini kering, kering. Jadi ibaratkan kalau kalian ada Danau Singkarak gitu ya, tiba-tiba Danau Singkarak hilang gitu misalnya. Gitu. Nah, itu yang kita sebut namanya adalah apa nama istilahnya ya? Bisa kalian carilah ya. Nah, yang benar di sini adalah karena tadi kita berada di antara dua subduksi ya, itu yang kita kenal namanya adalah daerah di Jawa Tengah ya, yang menjadi sarang biopar ya, itu namanya adalah Karangsambu. Jadi ini kalau tadi Bandung di sebelah sini ya, Bandung. Nah, kita main ke tengah dulu nih, ke tempat zona pertemuan antara subduksi umur Kartesius dan subduksi umur sekarang gitu ya. Itu kita kenal nama adalah zona Karangsambu, daerah Karangsambu. Di salah satu sungai yang namanya adalah Luk Ulo ya, sungai besar juga ya, itu bermuara ke arah utara ya, bermuara ke arah utara. Nah, inilah kira-kira bentukannya gitu. Kalau kita potong gitu ya, dari selatan ya ke arah utara gitu ya. Nah, ini sama kita punya batuannya beragam gitu ya. Dan yang paling menarik di sini adalah kita menemukan yang namanya adalah nih batuan metamorf ya dan juga serpentinit ya. Artinya apa? Artinya bahwa di titik itu ya ataupun di daerah Lukulo ini ya itu berada ya atau mencirikan suatu tatanan tektonik khusus ya yang kita sebut namanya itu adalah melans ya, daerah yang campur aduk gitu ya. Atau sekarang itu adalah namanya adalah daerah Palung misalnya. Maka ini adalah salah satu ciri ya, ciri yang mengatakan kalau adanya palung ya, ataupun adanya daerah subduksi ya yang berumur tua yang sekarang menjadi suatu bagian yang dikenal namanya adalah antiklonorium Kendeng ya, atau zona Kendeng. Ya. Nah ini yang sangat menarik ya kalau kalian cari aja nanti di YouTube. Inilah kira-kira bentukannya gitu. Nah di daerah sini ya itu adalah bagian dari accretion wedge ya. Atau sekarang itu adalah kalau sekarang itu miripnya sekarang itu adalah mungkin mirip ini ya, mirip Pulau Mentawai lah gitu, Pulau Mentawai. Gitu. Tapi sekarang dia jadi bagian dari kontinen gitu. Artinya apa? Artinya artinya bahwa dulu titik ini ya itu ada di bawah laut gitu. Sampai kedalaman mungkin sekitar 3.000 meter lah di bawah laut. Sekarang menjadi perbukitan pegunungan ya berarti ada tektonisme lanjut ya yang membentuk morfologi. Nah ini lah kalau kalian jalan-jalan gitu ya. Ini Karangsambu gitu ya. Nah ini batuannya yang menarik ya. Di sini kita sebut namanya adalah pilau lava gitu ya. Dan juga cer laut dalam ya. Jadi ada endapan laut dalam. Nah, ini contohnya. Nah ini endapan-endapan laut dalam gitu ya menjadi ciri. Jadi kalau kira-kira tuh ya, jadi mungkin dulu ada daerah tinggian gitu ya di sana gitu ya. Kita lihat ya. Nah ini dia gitu ya, bentuk subduksi ya di Pulau Jawa. Artinya apa? Jawa itu dulu bukan suatu kepulauan seperti Sumatera gitu ya. Secara tektonik dia beda sendiri gitu ya. Maka kita punya penerusan gitu ya. Kalau dari Jawa nanti kita bahas lah Kalimantan. Kita punya subduksi ya
buktinya nanti di Kalimantan juga sama gitu ya. Kita juga punya melans ya di Pegunungan Meratus ya. Bahkan kita juga punya melan juga di utara ya, nanti di Kalimantan ya, di Pegunungan Suwener gitu ya. Ini kalau batunya, inilah kira-kira nih gitu ya, morfologinya gitu. Nah nih ya, jadi seperti pilau lava ya, jadi ada batuan lava ya, seperti bantal. Nah ini mencirikan kalau dia diletakkan di daerah air ya. Jadi satu bukti bahwa Jawa ya dulu dasarnya adalah di bawah laut. Suatu kontinen yang baru muncul tadi setelah adanya abduksi ya di umur Cretaceous. Nah ini contohnya itu. Berarti pilau lava tadi tumbuhnya di sini gitu ya, di laut dalam gitu ya. Tiba sekarang udah jadi pegunungan. Mana ceritanya gitu ya? Ada dua caranya gitu ya. Kalau nggak airnya diturunkan ya, enggak ya dasarnya naik ke atas. Kita pakai konsep yang kedua gitu ya, bahwa adanya pergerakan lantai samudra yang sekarang abduksi ke kontinen ya, karena tadi dia bagian dari prisma akresi. Ini contoh-contohnya gitu ya. Oke, enak bos. Yang selamat itu kalau yang di selamat itu dia pakai gitu. Kalau di Palu itu dia pakai aluminium foil. Aluminium itu ditahan. Kalau ini dia pakai plastik itu. Dia lagi selamat. Ya. Oh nggak ada. Nah, kalau kemarin gempa ya di mana namanya di Jawa Timur ya. Nah ini tadi nih ya, adanya zona sesar aktif ya, berhubungan dengan sesar tua Meratus ya. Makanya dia didominasi oleh gerakan di bawah laut gitu ya. Ini kalau di bawah permukaannya kira-kira gini lah, ada banyak-banyak ini namanya gitu. Mungkin kalian nggak usah ini juga, kita lihat secara umum. Nanti mungkin dibahas oleh teman-teman kalian nanti ya kalau di Nah, ini yang kita kenal ya. Berarti ada namanya uplift ya. Tektonik di umur Miocene akhir ya. Itu ada uplift ya, pengangkatan ya. Jadi yang dulunya letak di bawah gitu ya, yang berhubungan dengan endapan-endapan laut dalam ya. Terus sekarang naik semua jadi daratan ya. Kenapa dia naik semua gitu ya? Nah, itu yang jawab secara teknik adanya perubahan tadi, perubahan arah ya. Nah, kalau ke Jawa Timur nanti beda lagi gitu. Nah, kita ke Jawa Timur ya. Nah, ini bentuknya gitu. Nah, ini yang kita temu tadi nih, ya, antara batas antara Gunung Muria ya di utara dan selatan. Sama seperti subduksi di Sumatera ya. Kalau ada subduksi berarti ada vulkanisme. Nah, makanya tadi kita punya dua arah tren umum gitu ya di gunung api di Jawa gitu. Ada yang arahnya itu hampir barat timur gitu ya. Satu lagi ada yang hampir north east south west ya. Nah, di daerah Semarang gitu ya. Dia berada di daerah rendahan dari dulu gitu ya. Laut dari dulu gitu ya. Sekarang baru muncul jadi kota. Kota berhubungan dengan laut ya. Banyaknya daerah sana itu banyakkan yang terjadinya dengan banjir gitu. Ini kalau secara 3 dimensi isinya gitu ya di Jawa Timur gitu. Karena kita tahu tadi dia adalah bagian dari dua ya. Ada bagian dari mikrokontinen Paternoster ya dan juga mikrokontinen Jawa Timur ya.
yang di bawahnya adalah Lupulo gitu ya. Kalau di Penafsir beda lagi, nanti kita lihat ya. Nah inilah dia nih, nah zona-zona sesar aktif ya yang bergerak gitu ya. Tren-tren ini yang berhubungan dengan tren-tren meratus gitu ya. Akibatnya apa gitu ya, kalau misalnya dia ada kelurusan, ada tinggi, ada rendahan gitu. Nah kalau di rendahan, nah ini muncul nih kota-kota di sini, contohnya Demak, Pati, terus ada apa lagi, Semarang gitu ya. Makanya ada juga kalau kalian tertarik terhadap arkeologi ya, itu banyak sekali arkeologi tua ya di kota Semarang ya. Itu adalah kemunculannya situs-situs ataupun objek-objek purbakala berupa perahu ya, dan juga kapal-kapal besar ya. Ada sekarang di darat di sekitar di daerah Kota Pati. Lalu di selatan juga sama ya, kita punya gunung api ya. Indonesia juga sama kayak Sumatera, gunung api Merapi, ya, banyak lagi apa lagi. Banyak lah gunung api lah gitu ya. Sama kok gitu ya, di Sumatera juga sama gitu ya. Aktif gitu ya. Membahayakan juga gitu ya. Apa buktinya di sinilah gitu kalau kalian jalan-jalan gitu ya. Kalau di sana kan datanya lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Di Sumatera. Nah, nanti juga ada nih morfologi-morfologi seperti ini gitu ya. Gunung api juga banyak gitu ya. Kawah, lahar, semua juga ada kok di Jawa Timur gitu. Nah, jadi banyak tuh kalau kalian peta-peta di mitigasi ya, di Jawa juga banyak sama kok gitu. Paling bedanya apa namanya? Jadi ini ya secara umum ya beda antara Jawa dan juga Sumatera. Gitu. Inilah kira-kira. Jadi komposisi batuannya berbeda ya karena apa namanya? Karena batuan alasnya berbeda. Gitu ya. Terus gunung-gunung apinya ya itu kalau di Sumatera ya dia berhubungan atau menembus sampai ke umur Perm ya. Contohnya di formasi Kuantan gitu. Kalau kalian jalan-jalan ke mana namanya? Ke Payakumbuh kalian lihat tuh ya. Ada daerah di dinding-dinding itu adalah formasi Kuantan gitu. Terus batuan dasarnya berbeda gitu ya. Kalau di Sumatera, kalau di Jawa didominasi oleh Nelans ya. Kalau di Sumatera didominasi oleh tadi ya bagian dari Gondwana dan juga ada juga bagian dari Goela. Lalu arah sesar kalau dari Sumatera hampir sama tuh semuanya gitu, hampir ke arah northwest gitu ya, northwest southeast gitu ya. Tapi kalau di Jawa tadi udah berubah gitu, ada yang trennya barat timur ya, east west east, ada trennya sampai kebalik gitu, north east southwest gitu ya. Nah itu adalah karena tadi ya ada dua fase tektonik yang berbeda. Paling segitu ya untuk kuliah ini ya. Jika ada pertanyaan silakan gitu ya. Kalau nggak ada mungkin kita mata kuliahnya pas minggu depan ya di Lebaran ya itu kalian mungkin akan langsung UTS ya. Jadi persiapkan diri kalian gitu ya. Tugas-tugas learning masukkan aja gitu ya, nanti kalau apa kita bahas satu. Dan juga lupa kita mulai langsung start presentasi setelah UTS. Oke, kita absen dulu ya.